Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penentuan entalpi kelarutan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Berta Serlidinata, yang kedua Konita Askawinanda, ketiga Safira Latifah Azhari, Cici Hasnati, Nurul Putri Wijayanti, Nadila Oktavia, Tiara Hervi Laurita, Karmia Firanti Azi, dan saya sendiri, Ardia Ramananda Oktavia. Prinsip pengujian entalpi pelarutan. Entalpi ini menyatakan kandungan kalor suatu zat. Entalpi pelarutan didasarkan pada kalor yang diperlukan atau dilepaskan ketika satu mol zat dilarutkan dalam sejumlah pelarut sehingga didapatkan konsentrasi tertentu. Kemudian, hal yang ditentukan adalah perubahan entalpi pada proses tersebut. Kerja 1. Pembuatan larutan NaOH 0,5 N. 5,00 gram NaOH ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditambahkan 25 ml air suling, kemudian diaduk hingga homogen. Lalu dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan air suling sampai volumenya setengah senti di bawah tanda ETSA. Lalu ditambahkan air suling sampai tanda batas dengan pipet Pasteur, lalu diseka labu ukur dengan cara serap air yang menempel pada dinding labu takar dengan kertas saring. Ditera volume larutan kemudian dihomogenkan. Selanjutnya disimpan larutan dalam botol gelap yang bersih dan kering. Lalu dibilas botol dengan sedikit larutan dan dipindahkan semua larutan dalam botol, kemudian diberi label bahan kimia. Untuk prosedur yang kedua yaitu standarisasi larutan NaOH 0,5 N. Yang pertama, disiapkan buret lalu dibilas dengan aquades dan sedikit larutan NaOH 0,5 N. Selanjutnya, dipasang buret pada statif dan diisi buret dengan larutan NaOH 0,5 N dengan menggunakan corong. Lalu ditempatkan volume buret pada skala 0,0 mili dan dipastikan tidak ada gelembung udara di bagian bawah buret. Setelah itu diseka larutan NaOH yang menempel pada dinding dalam buret dengan kertas saring. Selanjutnya ditambahkan 2 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,5 N. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi dan dicatat volume NaOH. Diulangi titrasi sebanyak 3 kali, kemudian ditentukan konsentrasi larutan NaOH dengan tepat. Selanjutnya ada prosedur yang ketiga yaitu penentuan panas kelarutan. Dibuat larutan asam oksalat sebanyak 25 ml pada temperatur 25 derajat Celcius dengan cara dimasukkan 25 ml aquades ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan sedikit demi sedikit asam oksalat sambil diaduk menggunakan magnetic setter sampai asam oksalat tidak dapat larut. Kemudian disaring setelah terjadi kesetimbangan selama 15 menit. Lalu disiapkan buret yang telah diperiksa. Buret dibilas dengan aquades dan sedikit larutan NaOH 0,5 N, lalu pasang buret pada statif. Kemudian buret diisi dengan NaOH 0,5 N menggunakan corong. Ditetapkan volume buret pada skala 0,0 mili dan dipastikan tidak ada gelembung udara di bagian bawah buret. Kemudian diserap larutan NaOH yang menempel pada dinding buret dengan kertas saring. Lalu dibilas mikropipet dengan sedikit larutan jenuh, ditetapkan volume pipet pada skala 1 mili, lalu diambil larutan jenuh sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes indikator PP. Selanjutnya dititrasi dengan NaOH 0,5 mili hingga terjadi perubahan warna. Diulangi titrasi sebanyak 3 kali dan diulangi langkah-langkah tersebut untuk suhu 20 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data pengamatan. Pada tabel pertama, data pengamatan penentuan entalpi kelarutan asam oksalatnya yaitu diukur pada suhu tertentu dari 25, 20, 15, dan 10 derajat Celcius. Pada titrasi pertama, kedua, dan ketiga didapatkan hasil volume NaOH 0,5 normalnya pada layar berikut. Kemudian tabel keduanya yaitu ada data pengamatan standarisasi larutan NaOH 0,5 normal. Pada titrasi pertama, kedua, dan ketiga dibutuhkan massa asam oksalatnya sebesar 630 mg dengan volume NaOH rata-ratanya 19,81 ml. Kemudian analisis datanya yaitu yang pertama ada standarisasi larutan NaOH 0,5 normal. Reaksi yang terjadi yaitu 2 NaOH ditambahkan dengan asam oksalatnya menjadi dinatrium oksalat
ditambah 2H2O. Saat titik kesetaraannya, grek NaOH-nya setara dengan grek asam oksalatnya. Untuk grek asam oksalatnya yaitu rumusnya massa asam oksalat dibagi dengan bobot molekul asam oksalat dikalikan dengan 2 grek per mol. Untuk normalitas NaOH-nya yaitu grek NaOH dibagi dengan volume titrasinya. Massa asam oksalat yang dibutuhkan yaitu 630 mg atau setara dengan 0,63 gram dengan volume NaOH-nya yaitu 19,81 ml atau setara dengan 0,01981 liter, yaitu dihasilkan grek asam oksalatnya 0,63 gram dibagi 126 gram per mol dikalikan dengan 2 grek per mol, dihasilkan sebanyak 0,01 grek. Normalitas NaOH-nya yaitu ada 0,01 grek dibagikan dengan 0,01981 liter sama dengan 0,5048 normal. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang penentuan kelarutan asam oksalat. Nah, di sini diketahui yaitu NaOH sama dengan 0,5048 N. Nah, ditanyanya yaitu S, mol per 100 gram per larut. Nah, rumusnya di sini adalah grek NaOH sama dengan NaOH dikali volume titrasi. Nah, mol H2C2O4 sama dengan grek H2C2O4 grek per 2 grek per mol. Nah, kelarutan H2C2O4 sama dengan mol H2C2O4 per 25 gram dikali 100 gram per 25 gram. Nah, di sini yang selanjutnya adalah tabel penentuan kelarutan asam oksalat. Bisa dilihat sendiri ya, di sini ada temperaturnya yaitu ada 25 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Nah, volume titrannya yaitu dalam mili, ada titrasi yang pertama, titrasi kedua, dan titrasi ketiga. Nah, volume NaOH rata-ratanya juga bisa tertera di situ. Grek NaOH-nya juga sudah tersedia di situ dan mol asam oksalatnya juga. Nah, di situ akhirnya ditemukan S-nya yaitu mol per 100 gram per. Penentuan panas kelarutan asam oksalat. Diketahui, berikut merupakan tabel penentuan panas kelarutan. Suhu 25 derajat Celcius didapatkan log S minus 0,8486. Suhu 20 derajat Celcius diperoleh log S minus 0,8745. Kemudian suhu 15 derajat Celcius diperoleh log S minus 0,9030. Yang terakhir, suhu 10 derajat Celcius diperoleh log S sebesar minus 0,9221. Berikut merupakan grafik kelarutannya. R diperoleh 8,3145 Joule per mol, slope diperoleh minus 419,64, intercept dengan 0,5581, dan delta H diperoleh sebesar 8,0354 kJ per mol. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Panas pelarut merupakan panas yang diserap atau dilepaskan apabila 1 mol zat padat dilarutkan ke dalam solvent sampai mencapai keadaan jenuh. Yang kedua, pada umumnya panas pelarutan adalah positif sehingga menurut Van Hoff makin tinggi temperatur akan makin banyak zat yang terlarut. Yang ketiga, berdasarkan praktikum penentuan entalpi pelarutan yang telah dilakukan diperoleh hasil entalpi pelarutan sebesar delta H 8,0436 kJ per mol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.